Sahabat IM News, hari ini akan kita bahas sebuah kisah ahli ibadah yang durhaka kepada orang tuanya dalam berjuang menghadapi sakaratul maut. Kami ingatkan kepada pendatang baru, jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar mendapatkan kisah-kisah Islami lainnya dari kami. Dulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia seorang pemuda yang tekun beribadah, rajin salat, rajin berpuasa, suka bersedekah dan saat masih lajangnya ia sangat berbakti kepada ibunya. Namun ceritanya berbalik fakta saat ia telah menikah. Dia tetap mengerjakan ibadah, baik amalan wajib dan amalan sunnah. Tetapi ia tidak lagi berbakti kepada ibunya dan disibukkan oleh mencari kesenangan bersama istrinya, bahkan sampai lupa kepada sosok wanita yang telah melahirkannya itu, dan membesarkannya hingga dewasa. Suatu ketika saat dia sedang merasakan kebahagiaan bersama istrinya, Allah mentakdirkannya jatuh sakit yang amat sangat atau sakit kematian. Maka istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan tentang kondisi Alqamah saat ini. Setibanya utusan kepada Rasulullah, beliau pun mengutus Ammar bin Yasir, Suhaib ar-Rumi dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaan Alqamah, seraya bersabda, "Pergilah kalian ke rumah Alqamah dan ajarkanlah ia untuk mengucapkan kalimat syahadat." Saat itu pula para sahabat berangkat ke rumah Alqamah dan ternyata saat itu Alqamah sedang dalam keadaan naza'ah, maka dengan segera para sahabat tadi mentalkinnya. Namun ternyata lidah Alqamah terasa berat dan tidak bisa mengikuti apa yang diajarkan sahabat. Melihat kejadian yang sedemikian rupa, para sahabat pun segera memberitahu Rasulullah tentang kejadian yang mengerikan ini. Maka Rasulullah pun bertanya kepada istri Alqamah, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua. "Ada wahai Rasulullah, dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta," jawab istri Alqamah. Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemui ibu Alqamah. Dan beliau bersabda kepada utusan tersebut, "Katakan kepada ibunya tentang kondisi Alqamah. Dan jika dia masih mampu untuk berjalan, perintahlah ia untuk datang menemuiku. Dan jika tidak mampu, maka biarlah aku yang akan datang menemuinya." Tatkala utusan itu datang menemui ibu Alqamah dan menyampaikan pesan Rasulullah, "Sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah," jawab ibu Alqamah. Ibu Alqamah pun mengambil tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawabnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur, sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah kepadaku yang akan memberitahukan dengan sebenarnya. Bagaimana sebenarnya keadaan dan perilaku putramu Alqamah?" Tanya sang baginda. "Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan salat, suka berpuasa dan senang bersedekah," jawab ibu Alqamah. Rasulullah bertanya lagi, "Namun bagaimana perasaanmu padanya?" "Saya benci kepadanya wahai Rasulullah," jawab ibu Alqamah dengan spontan. Rasulullah kembali bertanya, "Kenapa engkau membencinya?" "Wahai Rasulullah, setelah ia menikah tak pernah lagi menghiraukanku, dia lebih mengutamakan istrinya daripadaku. Dia bersenang-senang bersama istrinya, sedangkan aku hidup sebatang kara di gubuk derita, sedikit pun tanpa perhatian darinya. Dan aku pun menganggapnya anak durhaka," jawab ibu Alqamah dengan rasa kesal. Seketika itu pula Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lidah Alqamah, sehingga dia tidak mampu mengucapkan syahadat. Wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak." Perintah sang baginda kepada Bilal bin Rabah. Ibunda Alqamah merasa penasaran dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perbuat terhadap putraku Alqamah?" "Saya akan membakarnya di hadapanmu," jawab Rasulullah. "Jangan wahai Rasulullah, saya tidak tahan kalau engkau membakar darah dagingku Alqamah di hadapanku sendiri." Ibunda Alqamah memohon dengan penuh rasa iba. "Wahai ibu Alqamah, sesungguhnya kelak di hari kiamat azab Allah lebih pedih dan sangat dahsyat daripada pembakaran hari ini. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah," perintah Rasulullah. "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya,
Salat, puasa dan sedekah putramu tidak akan memberi manfaat sedikit pun kepadanya selagi engkau masih marah kepadanya, sambung Rasulullah. Saat itu pula Ibunda Alqomah menjawab dengan linangan air mata, "Wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, dan juga para malaikat serta semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridha pada anakku Alqomah dan aku maafkan semua khilafnya." Mendengar ikrar Ibunda Alqomah, Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, pergilah ke rumah Alqomah dan lihatlah apakah Alqomah sudah bisa mengucapkan syahadat ataukah belum. Barangkali ucapan ibu Alqomah karena hanya ia malu kepadaku, bukan berasal dari lubuk hatinya." Perintah Nabi kepada Bilal untuk memastikan ikrar ibu Alqomah tadi. Berangkatlah Bilal. Ternyata dari luar rumah ia mendengar Alqomah mengucapkan kalimah, "La ilaha illallah." Dan menghembus nafas terakhir untuk menghadap kepada Sang Pencipta. Seketika itu pula Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqomah telah menghalangi lisannya, sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat. Dan ridha ibunya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat." Setelah itu Rasulullah pun mendatangi jenazah Alqomah dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani, kemudian beliau mensalatkannya dan menguburkannya. Kemudian di dekat kuburan itu beliau bersabda, "Wahai para kaum muhajirin dan ansar, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, dan para malaikat serta sekalian manusia. Allah pula tidak akan menerima amalannya sedikitpun kecuali dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridanya, karena ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahan mereka." Sahabat Muslim, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah, seorang anak laki-laki wajib berbakti terhadap orang tuanya itu abadi sepanjang hidupnya, bukan sepanjang hidup orang tuanya saja. Sebab meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia ia masih tetap harus berbakti kepada mereka. Tidak ada batasan baginya meskipun ia sudah menikah dan memiliki keluarga. Sedangkan wanita, dia wajib taat kepada orang tuanya sebelum ia menikah. Namun setelah ia dewasa dan sesudah terucap lafaz ijab kabul nikah dari mulut suaminya, saat itu pula gugurlah baginya kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia wajib mentaati dan berbakti kepada suaminya. Sekian, terima kasih.